Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu amma ba'du. As-Sidi al-Muhtaram wal Mukarram Abuya Ar-Razi Hashim mata'ana Allahu bi'ulumihi wa adabihi wa mata'ahu rabbuhu bi sihatin wa afiyatin wa barakatin madama fi hadil hayati dunya wa ajzala lahu ajrahu yawma liqa'ahu Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Para hadirin jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita yang beragam, dipisahkan oleh jarak dan juga barangkali waktu. Saya sendiri sekarang berada di Phnom Penh sejak tanggal 12 kemarin di Kamboja, tapi alhamdulillah karunia Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini bersama guru kita dan bersama juga teman-teman yang mudah-mudahan saling berikan syafaat bagi kita nanti di akhirat. Salawat dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buya Razi yang kami cintai dan kami hormati dan selalu kami tunggu petuah-petuah dan nasihat-nasihatnya. Dan juga para jamaah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa pada Senin ke-3 ini kita mengkaji kitab Aqidatul Awam karya Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki yang berbicara tentang masalah akidah guna mengawal akidah kita, keyakinan kita dan juga sebagai pegangan bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan untuk tidak memperpanjang kalam, kita serahkan majelis kepada guru kita Al-Mukarram Sidi Abuya Dr. Ar-Razi Hashim. Falyatafaddal mashkura. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dusturi ya Sayyidina Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Sidi Al-Habib Buya Kopri yang lagi jauh dari Jakarta. Semoga Allah jaga selalu dan keluarga ya. Dan teman-teman semua. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian Aqidah Ahlussunnah kita, Manzumah Aqidatul Awam, yang sudah disebutkan tadi, karya Syekhu Masyayikhina, Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, beliau muqri, ya, ahli qiraat. Semua sanad qiraat kita yang ada di Indonesia berasal dari beliau. Jadi Quran yang kita baca sekarang, guru-guru kita yang dulu ngajarin Quran, Iqra, itu semua ilmunya itu berhulu kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Ternyata beliau juga mengajarkan satu paket, jadi mengajarkan Al-Quran, juga mengajarkan Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi jangan dikira orang sekarang selalu mengukur, oh kita ikut Mekah Madinah hari ini. Tunggu dulu ya, Mekah Madinah hari ini belum tentu sama dengan Mekah Madinah yang dulu. Mungkin tempatnya sama, tapi imam-imamnya, masyaikh-masyaiknya berbeda. Oh, kita ikut Mekah Madinah hari ini. Tunggu dulu ya, Mekah Madinah hari ini belum tentu sama dengan Mekah Madinah yang dulu. Mungkin bantu di unmute dulu, Buya Kopri. Iya. Fadal. Ini seperti Ataib. Kita terakhir di Asmaul Anbiya, nama para nabi. Penutup dari Manzumah bait sebelumnya itu Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya,
Isa wa Taha khatimun da'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyam. Ya. Di sini ada sigat salawat alaihimus salatu wassalam. Nah, teman-teman semua, ini ada satu pembahasan penting mengenai sigat salawat, redaksi salawat. Apakah boleh bersolawat dengan redaksi selain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan sahabat-sahabat yang lain? Ulama kita sepakat untuk mengatakan bahwa itu boleh. Oleh karena itu, Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibn Mas'ud, Sayyidina Abu Hurairah, bahkan Sayyidatuna Aisyah itu mempunyai sirat solawat yang berbeda dengan yang lain. Berkembang nanti di zaman tabi'in, Hasan al-Basri, berlanjut nanti ke Ma'ruf al-Qarqi, Dawud Ta'i, Habib al-Ujaimi, semuanya punya sirat salawat yang berbeda. Ibrahim bin Adham, ini kita bisa lihat doa-doa mereka di dalam Hilyatul Aulia sebagian ya, itu terdapat cara salawat. Belakangan muncul pertanyaan waktu kita berkunjung ke beberapa tempat, termasuk juga Riau, Pekanbaru, termasuk juga ke wilayah-wilayah yang lain, yang terkait ada video tentang ustadz yang mengatakan bahwa sholawat nariyah membuat seseorang kesurupan. Nah, ini kan ada orang yang ngomong begitu. Benarkah sholawat nariyah membuat orang kesurupan? Teman-teman, ini pertanyaan bertanya, tapi lagi-lagi yang sering saya katakan itu konyol. Kenapa? Jika karena dibacakan sholawat nariyah orang kesurupan, maka Al-Quran adalah yang paling hebat buat orang kesurupan. Ya kan? Itu kalau kita baca ruqyah pakai apa? Baca ayat Al-Quran, baca doa-doa maksurat dari Nabi. Dan itu akhirnya orang kemudian yang mempunyai gangguan-gangguan tadi dia kesurupan. Bukan berarti bahwa Al-Quran itu yang membuat dia kesurupan. Gitu. Begitu juga dengan sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu masalahnya di dalamnya ada tawassul, itu aja. Ya, kelompok-kelompok pengikut salafi tidak terima ini, akhirnya mengatakan sholawat nariyah itu bikin kesurupan lah, ya, syirik lah. Nah, ini kita sudah bahas di waktu yang panjang apa itu tawassul dan itu boleh. Kembali ke tema tadi bahwa di dalam teks ini dikatakan alaihimus salatu wassalam. Kenapa tidak menggunakan lafaz-lafaz biasa? Karena memang bersalawat itu lafaznya perintahnya umum di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi perintahnya umum. Sallu, mau dengan lafaz apa saja, yang penting sallu, salawat. Taslima, ya wasallimu, bersalawat, bersalam dengan lafaz apapun boleh. Lalu kaitannya dengan hadis Bukhari Muslim, Nabi ketika ditanya bagaimana cara bersalawat, lalu Nabi menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Itu contoh lil misal. Ya, dalam bahasa ahli fikih itu disebutkan lil misal. Itu hanya untuk contoh, bukan untuk membatasi. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman yang melakukan Allah, ini penutup kita di pekan lalu. Jadi kita menutup di bait bagian ini. Sebelum kita masuk, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga kalbu kita dibuka oleh Allah dan pahalanya terkirimkan untuk mu'allif, musannif, dan guru-guru kita yang bersanad, bersilsilah sampai kepada beliau. Ala hazinnya walahumul fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke tema yang baru, tema tentang malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Ya. Jadi bait berikut kita adalah tentang malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa sekarang kita wajib mengimani bab yang berikut ini di pasal ketiga, dan malaikat, para malaikat, malaikah itu jadi bahasa Indonesia, tapi meskipun malaikah bahasa Indonesia, malaikat dalam bahasa Arab sebenarnya itu disebut plural, jamak. Mufradnya yaitu malak, wal malaku. Dan malaikat alladzi
Nah, di sini dibuat definisi yang definisinya bukan definisi bihaddin ya, tapi definisinya definisi dengan khususiyahnya. Alladzi bila abin wa malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, definisi ini belum boleh berhenti. Karena kalau tanpa ayah dan ibu, Nabi Adam masuk. Maka definisi ini diteruskan. La akla la syurba. Tidaklah ia makan, tidak juga ia minum. La nauma lahum. Dan dia juga tidak tidur. Apa yang membedakan? Yang membedakan dengan Nabi Adam makan, minum, dan Nabi Adam tidur. Gitu. Namun di dalam tradisi ahli akidah itu dibuat definisi lain. Misalnya ada sebuah definisi yang belum disepakati sebenarnya, tapi boleh kita sebutkan. Jismun latif, khuliqa min nur. Ya. Jisim latif yang tercipta dari nur. Teman-teman semua, segala benda selain Allah SWT disebut alam. Alam itu kemudian diturunkan pembagiannya menjadi jisim. Jisim itu disebut benda. Benda itu ada yang halus, ada yang kasar. Tubuh kita, badan kita disebut jisim yang kasif, jisim yang kasar. Adapun ruh kita, akal kita, ini diperdebatkan. Malaikat masuk kemana? Disebut jismun latif, jisimnya latif. Ya. Kalau ingin mengenal malaikat, kita bisa baca misalnya surat At-Tahrim ayat 6 ya, tentang Allah mengingatkan kita semua, ku anfusakum wa ahlikum nara, ya, jaga dirimu dan keluargamu. Lalu disebutkan di situ neraka itu ada di sana penjaga malaikat, ya, malaikatun ghilaz. Neraka itu punya malaikat yang Allah ciptakan, Allah setting, Allah atur, dan dia bersifat ghilaz, yang kasar, itu kasar tegas, ya. Dan disebutkan di situ di ujung ayat, mereka melakukan perintah yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak pernah la ya'sun, ya, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ditambahkan definisinya la isyana lahum, ya, mereka tidak pernah maksiat. Kalau iblis pernah maksiat, ya, iblis pernah bermaksiat. Sedangkan malaikat tidak pernah maksiat. Bagaimana dengan Harut dan Marut? Harut dan Marut ketika Allah berikan dua malaikat ini tubuh, itu tidak disebut malaikat lagi, dia sudah jadi manusia. Baik. Kita juga bisa baca misalnya akhir surat Az-Zumar, ya, menyebutkan bahwa para malaikat mereka bertawaf di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka bertasbih. Nah, berarti malaikat itu ada yang kerjanya di neraka, ada yang memikul arsy, ada juga di surat Ghafir setelah Az-Zumar misalnya kita bisa melihat juga sama, ya, ayat yang berdekatan, ayat 7 ayat 6 itu, bahwa malaikat-malaikat itu bertasbih dan mereka beriman kepada Allah lalu mendoakan wa yastaghfiruna lillazina amanu, mereka meminta ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi malaikat itu mereka bertasbih, beriman dan minta ampun untuk kita kalau beriman. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang Allah, siapapun yang iman di antara kita malam ini, tadi pagi, siang tadi, insya Allah esok, itu pasti dapat doa dari malaikat-malaikat yang memikul arsy. Dan disinilah rahasianya kenapa malaikat itu yang memikul arsy mereka bertasbih. Ternyata tiang-tiang arsy itu tiangnya tercipta dari nur zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau sudah nggak ada orang baca zikir, itu tiangnya bergoyang. Ya, ada ulama meninggal, ahli Quran, ahli zikir, ahli aqidah, ahli sunnah, wal jamaah, itu pasti bergetar tiang arsy. Dan ini terjadi pada saat seorang sahabat Nabi wafat, dan Nabi mengatakan arsy bergetar karena kematian sahabat tersebut, itu Utsman bin Maz'un, ya. Taib.
Kita lanjut supaya tidak berpanjang di situ. Tafsilu asyrim minhum Jibrilu, ya. Jadi kemudian malaikat yang banyak itu, ada yang memikul aras, ada yang di surga, ada yang di neraka, ada yang di atas kita, ada yang di depan rumah kita, ada yang di masjid, ada yang di mana-mana. Namun yang wajib diketahui oleh seorang muslim itu 10. Nah, teman-teman, 10 itu angka bukan dari Nabi, tapi itu angka dari kesepakatan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau nggak mengetahui semua nggak apa-apa, minimal tahu 10 ini saja. Kira-kira begitu. Nah, tafsilu asyri minhum Jibril. Jika dirincikan 10 di antara mereka, berarti mereka itu banyak, ya. Yang pertama adalah Sayyidina Jibril. Jibril di dalam bahasa Ibrani disebut Jibril. Jibril itu sudah diarabkan, ya. Jibril itu ada il di belakang itu sama dengan Allah. El itu kalau bahasa Arabnya Allah, ya. Jibril artinya hamba yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Sayyidina Jibril. Di antara semua malaikat, maka sahabat malaikat Jibril inilah yang paling lama tirakatnya, paling lama zikirnya, paling dalam ma'rifatullahnya, dan paling cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Mikail. Nah, ini unik sekali. Sayyid Ahmad Al-Marzuki, karena beliau ahlul Quran, muqri, beliau menggunakan istilah Qur'ani. Tadi Jibril, kemudian Mikal. Nah, di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan Mikal. Jadi kalau kita ngasih nama anak Jibril boleh, atau Mikal, Michael, kalau udah jadi bahasa asing itu sebenarnya nggak masalah. Cuma saran saya, ya lebih baik pakai bahasa resmi agama kita, ya, Mikal. Nggak usah gagah-gagahan lah dengan nama yang aneh-aneh. Lanjut, Mikal, lalu Israfil. Teman-teman semua, Israfil, Israel. Israfil, kalau yang ada dalam lagu itu kan Israel. Nah, Israfil itu hadisnya memang ada namanya, tapi kalau Israel ditemukan dalam asar dan diperkirakan asar itu bersumber dari Israiliyat. Jadi Israel. Yang ada dalam surat As-Sajdah itu Malakul Maut. Ya. Jadi nama Qur'aninya adalah Malakul Maut. Nah, di sini terlihat Sayyid Ahmad Al-Marzuki menggabungkan riwayat asar dengan Al-Quran. Baik, lanjut. Berikutnya adalah Munkar wa Nakir. Jadi mungkin karena kita terbiasa baca Munkar, lalu tiba-tiba kita sambungin Nangkir. Nah, banyak orang yang baca Munkar Nangkir. Yang sahih Munkar Nakir. Ya. Ada yang unik dalam kitab Syarah Usul Khamsah, salah satu tokoh Syafi'iyah tapi dia cenderung Mu'tazilah, namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar, dia menolak nama ini dan dia mengatakan ini riwayat nggak bisa diterima. Tapi Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Syarah Usul Khamsah tidak menolak bahwa ada malaikat yang Allah utus nanti bertanya kepada kita di dalam kubur. Jadi tidak semua Mu'tazilah menolak azab pertanyaan di kubur, ya. Mereka ada yang percaya, salah satunya Al-Qadhi Jabbar, tapi mereka hampir rata semua menolak penamaan Munkar Nakir, karena dalam bahasa Arab Munkar Nakir itu struktur kalimat katanya tidak enak dibaca. Munkar yang diingkari, Nakir ya yang mengingkari, yang banyak ingkarnya gitu. Tapi bagi kita tidak masalah. Munkar Nakir kita artikan malaikat yang bertugas bertanya. Itu arti dari Munkar dan Nakir. Dan itu dua sosok ya, dua sosok. Ada masail orang bertanya, Munkar Nakir itu kan kalau ada orang meninggal sekaligus 1000 itu gimana ceritanya? Ya, malaikat itu gampang sekali karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi mereka untuk bertajassud, ya, untuk merupa, bertasawur, ya, bertamasul, menjelma itu sangat mudah. Jadi itu bukan urusan kita, nggak usah kita pikir-pikirkan sebenarnya. Ya. Begitu juga Raqib, wa kaza Atid. Setiap kita adakah, ini jadi perdebatan juga, Raqib dan Atid itu
Apakah setiap kita ada atau mereka cuma dua ya. Di dalam Al-Quran ada yang dianggap sinonim ya, kiraman katibin ya. Apakah Raqib Atid itu juga disebut kiraman katibin? Ini masih perdebatan. Tapi saya termasuk yang meyakini sama ya. Jadi katibin itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Dan Raqib Atid ini nama Qur'ani muncul dalam surat Qaf ya. Inna khalaqnal insana sesungguhnya kami menciptakan manusia wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Nah, ini ayat oleh Ustadz seberang ya, itu ditakwil. Nahnu di situ bukan Allah tapi malaikat. Nah, itu takwil mereka canggih juga ya. Lalu baru menyebutkan di ayat setelahnya ayat tentang Munkar dan Raqib dan Atid ya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Baik, teman-teman semua, setelah itu masuk ke nama Malikun waridwanun waridwanu ihtaza. Lalu malaikat yang ke-9 yaitu Malik, malaikat penjaga neraka, dan Ridwan, malaikat penjaga surga. Teman-teman semua, malaikat surga itu banyak, tapi pimpinannya adalah Ridwan. Malaikat neraka itu juga banyak, pimpinannya adalah Malik. Bahkan ada nama lain malaikat yang bertugas di dalam neraka disebut Zabaniyah. Seperti bertemu misalnya dalam Iqra ya, ayat surat Al-Alaq, kita bertemu tentang itu. Dan dulu kami punya dialog dengan guru kami, Abu Ya Hasan Al-Basri, mursyid kita dalam Thariqah Samaniyah dan Naqsyabandiyah, tentang itu Malik pernah tersenyum atau ketawa nggak gitu. Beliau tersenyum bilang, oh enggak, memang dari sananya Malik tercipta tidak bisa ketawa. Memang dicipta dari sananya beliau wajahnya galak gitu. Begitu juga Sayyidina Ridwan, Sayyidina Malik, Sayyidina Ridwan, itu dari sananya malaikat Ridwan itu memang ya tabassam, selalu senyum. Kalau kita mampu meniru sifat positif mereka, kita mampu menahan marah, kita banyak senyum, kita mengurangi makan, minum, mengurangi tidur gitu ya, teman-teman, seperti yang dikatakan dari sifat-sifat malaikat tadi, maka di saat itu kita telah meminjam beberapa karakter malaikat. Nah, di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, Imamuna Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa manusia apabila berpuasa mengurangi sisi manusiawinya, mengurangi tidurnya, mengurangi makan minumnya, mengurangi kalamnya, maka di saat itu sisi hewaninya itu akan mampu diminimalisir, otomatis yang akan dominan nanti sisi malakiyahnya. Itu sebabnya beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu diberikan oleh Allah SWT pandangan bisa memandang kepada malaikat. Misalnya Ibnu Abbas bisa melihat Sayyidina Jibril 2 kali, Ibnu Umar di dalam mimpi ya. Umar pernah melihat Jibril langsung berjasad seperti laki-laki. Dan itu banyak. Itu kenapa? Karena mereka kalau bahasa lokal kita bertirakat. Ya, tirakat itu dari bahasa Arab sebenarnya yang masuk ke lokal Jawa dari kata taroka, bukan cocok logi, tapi memang dari sana asalnya. Mereka kemudian meninggalkan makan, minum, dan mutih. Ya. Itu sebenarnya meniru sedikit sisi malakiyah. Ya. Baik teman-teman semua, kita lanjut supaya faedahnya lebih banyak. Al-Faslur Rabi' fil kutubis samawiyah, itu alifnya ketinggalan ya. Al-Faslur Rabi' bukan rubu'. Arba'atun min kutubin tasiluha. Jadi yang disebut kitab samawiyah itu berarti kitab yang dulu diyakini diturunkan oleh Sayyidina Jibril. Tadi kita menyebut Sayyidina Jibril. Saya sudah membahas juga sebelumnya bahwa wahyu terbagi dua, ada wahyu nubuwah, ada wahyu risalah. Al-Kutub Samawiyah ini itu adalah wahyu risalah, kerasulan. Pasti berisi syariat. Kalau tidak berisi syariat, kita tidak sebut sebagai Al-Kutub As-Samawiyah. Ya.
arba'atun min kutubin tafsiluha. Secara rinci kitab-kitab tersebut pertama adalah Tauratu Musa bil huda tanziluha. Taurat Nabi Musa yang datang dengan hidayah, ya. Lalu Zabur Dawuda. Zaburnya Nabi Daud kalau dalam bahasa teman-teman agama Kristen disebut dengan Mazmur, ya, karena Nabiullah Daud identik dengan bersenandung, tembang, ya. Wa Injilun ala Isa. Injil itu sebutan Bible untuk Sayyidina Isa, ya. Wa furqanun ala khairil mala. Furqan sebutan lain untuk Al-Qur'an yang artinya pembeda, diturunkan kepada sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, nanti ada yang disebut suhuf. Cuma masalahnya suhuf itu ada yang sharih fil Quran, ada yang disebutkan di Quran, ada yang tidak, ya. Tapi jumlah tidak disebutkan. Oleh karena itu saya tawakuf dengan banyak riwayat yang menyebutkan angka-angka suhuf. Wasuhuful Khalil wal Kalim. Ada suhuf Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Musa yang sering kita baca dalam surat Al-A'la, ya. Suhufu Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabiullah Ibrahim yang gelarnya Al-Khalil dan Musa yang gelarnya Al-Kalim. Kalim artinya yang langsung berdialog dengan Allah tanpa huruf dan suara. Sebenarnya Nabi Adam ada suhufnya, Nabi Syith ada suhufnya, Nabi Nuh juga ada, tapi riwayatnya tidak mutawatir. Yang mutawatir bahwa Sayyidina Al-Khalil, Sayyidina Musa itu dapat suhuf langsung ditulis di dalam Al-Quran. Fiha kalamul hakamil alimi, ya. Di dalamnya ada perkataan yang pengaturannya atau hukumnya bagus, hukumnya tepat dari Allah yang maha alim, ya. Atau kalamul hakami, kalam dari Allah yang maha tepat hukumnya dan maha alim. Nah, teman-teman semua, bagaimanakah proses turun? Nah, ini yang belum dibahas di sini. Al-Quran itu kita sudah bahas, kalamullah itu tidak berhuruf dan suara. Tidak ada hurufnya, tidak suaranya. Karena Allah bukanlah makhluk, maka kalamnya berarti bukan makhluk. Huruf dan suara adalah makhluk. Lalu bagaimana dengan kitab suci dan suhuf-suhuf ini? Teman-teman semua, sahabat menekan Allah, apabila Allah berbicara dalam dirinya, maka itu tanpa huruf dan suara. Namun apabila Allah SWT berkalam, lalu kalamnya dipancarkan ke Lauh Mahfuz, barulah kalam itu berhuruf dan bersuara. Lalu kemudian dari Lauh Mahfuz turunlah ke Sama'id Dunya, turun ke langit dunia. Dari langit dunia baru turun ke bumi kita. Turun ke langit dunia itu turunnya secara batta, ya, secara mutlaqah, secara jumlah, secara total semua. Jadi turun ke Lauh Mahfuz, lalu dari Lauh Mahfuz turun ke Sama'id Dunya, dari Sama'id Dunya turun ke bumi. Di dalam kitab Al-Burhan dan Al-Itqan, Imam Zarkashi dan Suyuti menyebutkan Jibril itu kan makhluk gaib. Tadi kita sebutkan jismun latif, halus, tidak terlihat oleh kasat mata. Kalam Allah juga gaib, ya, batin, tidak zahir. Lalu bagaimana caranya Rasulullah menangkap itu? Maka di situ ada dua mazhab ulama kita di kalangan Ahlus Sunnah. Yang pertama mengatakan bahwa Jibril berganti dimensi, dari dimensi malaikat, Sayyidina Jibril kemudian mengambil dimensi manusia sehingga beliau bertubuh manusia dan berkalam dengan kalam manusia, baru kemudian ditangkap oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua yang disebutkan oleh Imam Zarkashi dan Imam As-Suyuti adalah ketika Jibril datang, Nabi Muhammad SAW bertransformasi, jadi berubah. Sisi ruhaninya lebih dominan daripada sisi fisiknya. Jadi Nabi itu bertransformasi lah kalau kita bahasakan. Dari sisi fisik menjadi non fisik, jadi materi menjadi imateri, sehingga Nabi sanggup menangkap itu. Namun pendapat yang jumhur ulama Ahlus Sunnah itu mengambil yang pertama. Adapun saya
tidak mengambil pertama dan kedua. Bagi saya semuanya kita ambil, tapi kita gabung. Ya, yang tepat itu bagi saya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai disebutkan oleh Imam Ghazali, hatinya, kalbunya sangat bening sekali, sehingga hijab-hijab halangan rohani tidak ada lagi dalam dirinya, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, dalam keadaan jaga ataupun beliau tidur, pandangan beliau tidaklah seperti pandangan kita. Allah membukakan hijab baginya, sehingga tidak perlu ada transformasi atau Jibril menyerupakan diri. Itu sama. Jadi kalau Jibril mau menyerupakan diri, itu lain cerita, ya. Nabi Muhammad bertransformasi, itu lain cerita. Nah, baik, itu tentang kitab suci. Nah, dari langit pertama turunlah secara bertahap. Nah, ini jadi pelajaran bagi teman-teman yang sedang ingin menghafal Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu turun kepada orang-orang yang kebanyakan 70% tua, ya. Abu Bakar itu sudah tua, Umar itu sudah tua, Utsman juga ada tua, Ali masih muda, ya. Ibnu Mas'ud tua, Abu Musa al-Asy'ari tua. Tapi kenapa mereka bisa hafal? Karena mereka mendapatkan Al-Quran mutadarrijan, ya, secara bertahap. Nah, oleh karena itu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, mengatakan kami kalau mau hafal Quran khamsan, 5 ayat, 5 ayat. Jadi jangan terlalu nafsu, walaupun kita sanggup menghafal banyak, tidak usah terlalu bernafsu. Al-Quran itu bukan objek untuk kita melampiaskan nafsu hafalan kita, enggak. Maka saya menyarankan teman-teman yang punya program hafalan cepat, oke, untuk syiar boleh, tapi nanti kita harus buka yang sebenarnya. Bahwa para sahabat tidak pernah terburu-buru. Karena di dalam Al-Quran disebutkan hikmahnya, linusabbita bihi fu'adak, agar kami menetapkan fu'admu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, teman-teman semua, ada kalimat berikut, ya, faslul khamis, al-faslul khamis. Wa kullu ma ata bihi rasulu, segala sesuatu, ma ata, ma di situ bisa diartikan ma mausul atau ma masdariyah. Masdariyah berarti apa gitu, ya, atau mausul, boleh dua-duanya. Segala sesuatu yang Rasulullah datang dengannya, fahaqquhu taslimu wal qabulu, maka haknya Rasulullah SAW adalah kita mesti tunduk dan qabul, ya. Taslim itu ketundukan, qabul yaitu penerimaan. Nah, teman-teman semua, yang Rasulullah datang kepada kita itu mencakup dua hal. Satu, Al-Quran, yang kedua, sunnah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wama yantiqu, tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsu. Hawa, ya. Hawa itu artinya kecondongan diri kepada yang batil. Rasulullah SAW tidak datang dengan itu. Maka di saat Rasulullah SAW tidak berbicara sebagai porsi kerasulan, maka Rasulullah tetap saja berbicara dalam porsi kenabian, nubuwah. Kalau tidak, beliau berbicara dalam porsi kewalian dirinya. Dan jarang sekali Rasulullah SAW berbicara dalam porsi dirinya sebagai orang Arab biasa atau sebagai suami, itu jarang. Ketika beliau orang Arab biasa pun, atau seorang suami pun, atau seorang Arab pun, beliau berbicara penuh dengan sisipan-sisipan kenubuatannya, Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika Nabi pernah marah, ya, sahabat bertanya, apakah kami juga akan menirunya, mencatatnya, mengambil pelajarannya? Lalu Nabi membacakan ayat tersebut. Dan kita sudah menjelaskan bahwa Nabi itu pernah salah, tapi salahnya Nabi itu sebuah kebenaran. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah terlupa rakaatnya jadi 5 rakaat sholat zuhur. Dengan begitu kita jadi tahu cara kalau kita terlupa dan sholat zuhur kita jadi 5 rakaat atau isya asar kita 5 rakaat. Jadi lupanya Nabi itu benar. Benar itu artinya untuk mengajarkan umat bagaimana cara melengkapi syariat. Baik.
Adapun sunnah teman-teman, sunnah itu pembagiannya banyak. Syekhuna Hasan itu membaginya lebih dari 3, sedangkan pengarang kitab usul fikih yang lain itu membaginya menjadi 3 ya. Misalnya buku yang kita pakai di sekolah-sekolah dulu ya, siapa namanya? Khalafullah ya. Siapa namanya itu? Ya, kalau nggak salah itu. Dia bagi 3. Sunnah khasah, sunnah yang khusus untuk Nabi, sunnah yang mutba'ah, yang kemudian wajib diikuti atau dianjurkan diikuti, dan yang ketiga, sunnah adah, atau sunnah urfiyah, sunnah tradisi. Nah, ini sebenarnya belum cukup. Nanti ada sunnah Nabi sebagai orang Arab. Ya, itu masuk ke tradisi bisa. Tapi ada lagi yang berikutnya, disebut jibilli, kebiasaan Nabi. Tapi itu kebiasaan apakah sebagai Rasul atau sebagai Nabi atau sebagai suami atau sebagai apa gitu. Nah, dan itu panjang pembahasannya dalam tradisi ahli usul fiqih. Kita bisa merujuk kitab-kitab tersebut. Nah, teman-teman semua, inilah problem akhir zaman ketika orang mengkaji sunnah dan tidak mempelajari usul fikih. Jadi bolehlah kita sebut salah satu quote hari ini, jika ada orang berbicara sunnah tapi tidak menguasai ilmu usul fikih, ya, faharuma alaihil kalam ala sunnah, maka dia haram berbicara tentang sunnah. Dia haram berfatwa berkaitan dengan sunnah. Kenapa? Karena kalau dia berbicara sunnah, nanti yang terjadi dia membawa bid'ah baru atau pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman fuqaha sahabat. Fuqaha di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan selanjutnya. Nah, ketika ada riwayat berbeda dengan fikih, yang kita pakai tetap fikih. Kenapa? Riwayat itu selalu dipahami dengan standar ilmu fikih. Baik. Lanjut, imanuna biyaumin akhirin wajib. Iman kita terhadap hari akhir itu wajib. Nah, saya sudah menyebutkan juga di pertemuan awal dulu ya, bahwa keislaman seseorang itu dibagi 3, ilahiyat, ketuhanan, nubuat, tentang kenabian, kerasulan, dan terakhir tentang sam'iyat, kabar yang kita dengar tentang alam akhir. Nah, ini masuk ke sini. Jadi jika ada orang tidak percaya alam akhir, dunia akhirat, maka dia kafir. Maka di sini disebutkan wajibah. Imanuna biyaumin akhiri wajib. Iman kita terhadap hari akhir itu wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab. Dan kepada semua apa-apa yang terjadi pada hari akhir dan keanehan-keanehannya yang ada di sana. Jadi semuanya kita percaya, meskipun kita bilang masa sih gitu ya. Nah, ini bisa untuk mengomentari kelompok Ismailiyah yang kemudian direduksi kembali oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu mengatakan bahwa hari akhirat itu ada, cuma yang bangkit hanya roh, bukan badan gitu. Nah, disinilah Ibnu Sina dikritik habis-habisan oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Al-Ghazali. Dan dikatakan di situ bahwa Ibnu Sina salah dalam menafsirkannya. Ya. Jika memang kesalahan menafsir, dia tidak kafir, dia fasik. Tapi kalau memang dia sengaja salah, bisa kafir. Tapi saya yakin tidak ada orang yang sengaja salah. Ya. Lanjut, khatimatun fi zikri. Sebelum itu teman-teman semua, hari akhir dimulai dengan alam barzakh. Setelah alam barzakh baru masuk ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar nanti ada hisab lalu ditimbang ya. Tapi teman-teman semua, mahsyar itu ada 2 ya. Ada mahsyar di bumi, ada mahsyar yang kedua sebenarnya. Jadi nanti semua kita setelah terjadi hari kiamat pertama itu akan naik dulu. Kemana naiknya itu terserah Allah yang menentukan. Tentu di alam yang disebut bumi yang serba putih. Setelah itu baru mahsyar yang kedua. Padang mahsyar disebut mahsyar itu karena di situ ada semua umat dikumpulkan. Ya. Kalau dikumpulkan teman-teman, maka orang akan mencari siapa yang bisa menyelamatkan dirinya. Dan saya sudah juga pernah membahas sebelumnya, sekedar reminder, setiap orang akan mencari sosok pemberi syafaat. Ternyata sosok pemberi syafaat itu
itulah yang dulu posisi ini pernah diinginkan oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi Sayyidina Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, tolong jadikan aku umat akhir zaman. Apa kata Allah? Lewat Jibril disampaikan, oh tidak, akhir zaman telah ada nabinya bernama Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau begitu jadikan aku orang yang termasuk umat Muhammad atau yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman semua, kita nggak pernah berdoa, nggak pernah minta, kita dilahirkan di zaman umat Nabi Muhammad. Jadi ini untuk menenangkan teman-teman yang sudah terkooptasi oleh paradigma buta COVID, kayaknya hidup ini kok kita hidup di zaman sekarang gitu ya, kayaknya hidup ini menyengsarakan sekali, menyedihkan sekali. Tidak usah sedih. Nabi Musa dulu virus-virus, kutukan-kutukan lebih dahsyat di zamannya. Umatnya itu ada yang dirubah menjadi monyet, ada yang dirubah menjadi kadal. Tapi umat Nabi Muhammad tidak ada. Jadi seburuk-buruk virus yang ada di zaman ini, tidak ada seperti kutukan di zaman Sayyidina Musa atau Bani Israel, nggak ada. Jadi teman-teman jangan terlalu berat memikirkan zaman ini. Ibnu Athaillah telah jauh-jauh hari mengatakan, kenapa kamu mengherankan dunia ini rusak, penuh virus, penuh bala. Inilah dunia, inilah sifat asli dunia. Dunia berarti rendah, ya, sakhifah, ya, hayyina. Sangat rendah ya, maka kita take easy aja ya, jadi jangan terlalu serius menghadapi dunia. Nah, maka teman-teman sahabat yang melakukan Allah, kita bersyukur kita terlahir sebagai umat Muhammad. Nanti orang-orang yang sering membaca doa ba'da azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qamah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Orang yang sering membaca doa ini dan ikut membaca bacaan azan, orang-orang ini akan dengan mudah menemukan si sahibul wasilah. Siapa yang disebut yang punya hak wasilah di situ. Wasilah itulah yang kita artikan pemilik syafaat. Maka mulai hari ini teman-teman semua, tolong kalau ada azan, ya kecilin TV-nya, matiin YouTube-nya, ya, dengerin, ya, dengerin. Nanti selesai kita baca doa penutup azan. Jika tidak hafal ya minimal baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Jika tidak hafal ada lagi tu raditu billahi rabba wal islam dinina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik. Orang-orang yang membaca ini yastahiq syafaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cuma ingin menyampaikan pesan-pesan ini bahwa ahakun nasbi yaumal qiyamah, kata Nabi, orang yang paling banyak dapat hak syafaatku hari kiamat adalah aksarhum salatan alayya, yang paling banyak bersolawat kepadaku, yang paling banyak bersolat kepadaku. Jadi jangan mulai hari ini jangan tinggalkan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemaknaan dari imanuna biyaumin akhir wajib. Iman kita terhadap hari akhir itu wajib. Lafaz berikutnya khatimatun, ya, jadi fasal yang kesadis, khatimatun fi dzikri baqil wajib. Khatimah penutup mengenai manzumah yang wajib kita ketahui dalam bab iman, mimma ala mukallafin min wajibin. Yang wajib terhadap mukallaf, kita ini disebut mukallaf. Saya ulangi mengingatkan bahwa mukallaf pertama muslim, baligh, berakal, sampai dakwah kepadanya dan mempunyai kemampuan. Jadi kalau dia muslim, baligh, berakal, tapi nggak sampai dakwah ya tentang hal-hal penting, maka ya dia sebatas yang dia tahu. Atau dia sudah dapat semuanya ini, tapi dia tidak mempunyai kesanggupan. Misalnya orang yang bisu tidak wajib baca Al-Fatihah dalam sholatnya, itu sebagai contoh. Nah, ini mukallaf. Mimma ala mukallafin min wajibin. Oke, kira-kira teman-teman kita skip dulu di sini karena ini sudah bagian penutup. Nanti ma'rifatun nabi. Jadi bagian akhir ini ma'rifatun nabi wa alih, mengetahui nabi dan keluarga-keluarganya, dan kisah-kisah Nabi SAW secara pendek ada di bagian belakang. Taib.
Mungkin saya serahkan dulu ke Buya Kopri, kita mungkin mau diskusi, tafadhal, silakan. Terima kasih Buya Rozi atas pemaparan penjelasan tentang tema kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman para jamaah sekalian. Barangkali sudah ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom chat. Kalau bisa kita list siapa yang akan bertanya. Dan untuk yang pertama, ini sudah ada nih Bu ya, ada beberapa Bu ya. Ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony. Oke. Begini Ustaz, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Begini Ustaz, kita kan punya anak SD umur sekitar 7 tahun lah. Apakah di dalam mendengarkan satu kajian ada nggak kira-kira harus punya batasan umur? Artinya mungkin kalau dikaji tentang alam semesta mungkin daya pikirnya atau daya ingatnya belum sampai ke sana. Apakah boleh nggak atau bagaimana tuh Ustadz kalau anak-anak ikut dia mendengarkan contohlah kajian Ustadz ini kan. Nah, sementara kita kan nanti kita juga belum sampai ilmunya untuk itu. Atau bisa jadi mungkin anak itu selalu terpikir terus atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, justru bagus Pak. Saya dulu masih kecil, masih ingat umur saya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu bapak saya rutin bawa ke ulama. Awal-awalnya nggak mengerti mereka bicara apa. Tapi lama-lama kita kemudian jadi mengerti. Banyak tanya. Akhirnya bapak saya nggak bisa jawab. Bapak saya bilang, besok kita ke ulama fulan, kamu tanya langsung. Akhirnya saya langsung bertanya ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian terbangunlah logika-logika sederhana yang muncul dari seorang anak kecil. Itulah kemudian yang membuat kita tidak susah sekarang baca kitab yang berat-berat. Dan itu sekarang turun lagi ke anak saya. Karena anak-anak kita juga sering kita dongengin tiap hari. Dongengin mulai dari Nabi Adam, yang paling dia suka itu Nabi Khidir misalnya. Cerita Nabi Khidir tinggal di laut, nah itu menarik bagi mereka. Jadi mirip-mirip dongeng tapi fakta gitu. Ada bab iman di dalamnya. Ketika anak-anak itu bertanya, ini ada adabnya. Jika kita tidak tahu, jangan sok tahu. Katakan, oh maaf Bapak itu belum tahu, yang Bapak tahu baru ini gitu. Jadi harus ada kejujuran dalam bertanya, dalam menjawab. Begitu juga misalnya anak-anak kita lagi menggebu-gebu nih bertanya, kita lagi sibuk main HP. Kita harus ngomong baik-baik, maaf nih Bapak lagi menjawab pertanyaan orang atau lagi ngobrol gitu misalnya. Jangan didemin, atau kita mengatakan, hus, kamu diam. Sekali kita ngomong begitu, maka nalar keagamaan anak-anak kita akan langsung habis. Bisa hilang. Saya masih ingat ayahanda saya dulu mendengarkan dan diiyain semua, diterima semua, giliran nggak bisa, bilang, oh itu saya nggak tahu jawabannya, besok kita tanya ke ulama yang besar. Gitu. Itu terjadi. Jadi nggak masalah Pak. Jadi anak-anak ikut, jangan diremehkan logika anak-anak. Logika anak-anak itu dia sangat sederhana. Kalau kita bisa pertemukan dengan teks-teks, dengan cerita, dengan kajian-kajian, nanti lama-lama akan terbentuk, itu jadi bekal bagi anak-anak kita nanti, supaya berpikir dengan kaidah Ahlussunnah yang lebih oke. Kajian kita nggak terlalu berat kok ya. Paling-paling anak-anak itu nanti kurangnya kajian ini adalah kita jarak bercerita, karena kita kajian teks. Anak-anak itu sangat suka diceritain. Gitu Pak Sony, jadi nggak masalah, diikutkan saja. Nanti siap-siap Pak Sony nanti mendengar pertanyaan lanjutan dari anak-anak.
Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sehat Ya, selalu Ustaz. sama-sama. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Selanjutnya Buya dari Bapak Aulia bin Al-Lafa. Ini saya langsung pada pertanyaannya. Jadi ada teman yang bertanya, kenapa Allah menciptakan manusia? Apakah karena Allah kesepian? Nah, jadi beliau sendiri kelimpungan tidak bisa menjawab. Jadi sampai sekarang masih jadi pikiran. Silakan Buya. Iya. Allah Subhanahu wa taala punya semua sifat-sifat yang maha sempurna. Contohnya yang sempurna itu kan boleh sombong. Maka Allah bersifat kabir, mutakabbir. Allah itu bersifat maha baik, karim, rahman, rahim. Kita sudah tahu. Tapi Allah yang maha sempurna itu punya hak untuk bersifat sombong. Salah satu sifat sombong itu adalah ingin dikenal. Ingin disembah. Itu sebabnya kenapa kalau kita sholat, pembuka sholat itu adalah takbir Allahu Akbar. Bahwa kesombongan, kebesaran, sombong itu artinya maha besar, maha perfect lah. Semua ini milikmu ya Allah. Jadi pembuka semua ibadah dalam ajaran Islam itu dimulai dengan takbir. Karena sholat adalah tertinggi dalam ajaran Islam. Itu dimulai dengan takbir. Karena takbir itu kalau saya membahasakan secara santai dengan teman-teman penggaji kitab-kitab kolbu, Allah itu maha narsis gitu. Maha sombong, maha narsis. Kalau kita nggak boleh narsis, kita nggak boleh sama sekali. Sekali kita ambil kenarsisan itu, kesombongan itu, Allah akan mengambil semua nikmatnya, atau tetap membiarkan nikmat, tapi kemudian nikmat itu menjadi istidraj, ya, azab yang tersembunyi. Jadi untuk apa Allah menciptakan kita? Itu yang sudah teman-teman hafalkan dari dulu ya, walaqad khalaqnal insana wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Saya sudah sebutkan beberapa penafsiran tentang ayat ini. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Itu terjemahan biasa. Terjemahan dari Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah yang diberi gelar Hibrul Ummah, itu liya'rifun, agar jin dan manusia mengenalku. Allah itu sangat ingin dikenal. Ini yang saya sebut maha narsis, maha sombong, dan hanya Allah yang boleh itu. Ya, jadi kenapa Allah menciptakan manusia? Kasih surat tadi, surat Zariyat bagian akhir ya, liya'budun atau liya'rifun, agar mereka mengenalku. Sederhananya gini, mungkinkah saya menyembah sesuatu yang saya tidak kenal? Atau kita turunkan rate-nya sedikit. Mungkinkah saya bekerja di tempat yang saya nggak kenal kerjaannya apa, bosnya siapa? Mungkin nggak perlu kenal bos, tapi saya harus tahu siapa yang jadi atasan saya, gitu. Kerjaannya apa, tugasnya apa. Jadi kita mengenali tugas, mengenali atasan, baru kemudian kita kerja. Kita mau nyaruh anak ke sekolah, kita tahu dulu ini kurikulumnya apa. Kalau di pesantren itu jelas, orang tahu dulu nih kiainya siapa, gitu. Nah, begitu juga teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa liya'budun, kecuali agar mereka mau menyembahku. Itu. Menyembah di situ artinya liya'rifun, agar mereka berma'rifat kepada Allah. Kajian malam ini adalah kajian ma'rifat dasar, ma'rifatullah yang asasiyah, yang sangat dasar. Jadi boleh didengarkan anak-anak dan lain-lain. Jadi itu jawabannya kira-kira. Tafadhal. Baik Bu ya, selanjutnya kepada Bapak Akbar Hilman, satu pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Sudah ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Mohon maaf, boleh bertanya tidak? Ya, silakan. Ini Bapak Tetra, maaf tadi moderator. Apa namanya kan di Al-Quran kan dibilang katanya orang yang apa namanya jihad mati syahid itu kan sebenarnya dia tidak meninggal katanya kan, apa namanya dia hidup di sisi Tuhannya. Kemudian kan di beberapa apa namanya kayak tarekat yang saya tahu ya, itu dia meyakini bahwa orang-orang tersebut hidup di sisi Tuhannya, yang mana kita bisa menjadikan tawasul seperti itu.
Nah, itu bagaimana ya Ustadz ya? Apa namanya hukumnya atau dibolehkankah atau gimana seperti itu? Jadi dalam artian pada saat kita berdoa, kita tapi tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal itu, tapi yang menurut pemahaman apa namanya beberapa apa namanya ulama mengatakan ya bisa ditawasulkan karena memang sebenarnya mereka tuh tidak mati gitu. Mereka hidup gitu di sisi Tuhan. Itu bagaimana ya Ustaz? Mungkin itu yang apa namanya pertanyaan saya itu. Terima kasih. Ya, tawasul itu masalahnya adalah definisi tawasul apa? Kalau definisi tawasul itu menyembah yang ditawasulkan, tawasul kan artinya mengambil media, perantara media kita dengan Allah SWT. Jika tawasul itu didefinisikan seperti Bin Bas atau Saleh Fauzan atau Utsaimin atau Albani mendefinisikannya, maka jadi musyrik. Jadi mereka itu kenapa menganggap tawasul itu jadi musyrik? Karena definisinya tidak sahih. Adapun tawasul versi Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Thahawiyah, bahkan juga Sufi, bahkan kebanyakan ahli fikih dan ahli hadis, itu bukan menyembah si yang kita perantarakan itu. Kita hanya menyebut mereka karena di dalam hadis Imam Muslim itu bertemu bahwa ada orang-orang yang bertawasul dengan amalnya. Amalun bil a'malis salihah. Dalam kisah Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang tidak mau naik ke kapal itu disebutkan innahu amarun ghairu salih. Bahwasannya anak Nabi Nuh itu bukanlah amalnya, bukanlah saleh. Orang tapi disebut amal di situ. Maka amal tidak terpisah dari orang. Itu sebabnya bagi ahlu sunnah wal jamaah, dan itu ijma, bahwa orang soleh dan amal soleh itu boleh dijadikan sebagai tawasul. Ini babnya cuma boleh, tidak perintah. Kesalahan mereka kan memahami bahwa ahlu sunnah baik sufi ataupun asy'ariyah itu memerintahkan bertawasul. Tidak, tawasul itu tidak wajib. Dan ini diingatkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Mafahim Yajib an Tasahhah, bahwa bertawasul itu cuma pilihan. Dan itu masuk ke kaifiat doa, bukan doa. Kaifiat doa berarti berkaitan dengan fiqih, bukan bab aqidah. Jadi bertawasul dengan para syuhada, ulama, aulia, apalagi para anbiya, itu bukanlah syirkun, bukanlah syirik, tapi boleh. Ya, kita cuma mengatakan boleh. Sebenarnya nanti di belakang itu ada penutup, dan penutup ini ada tawasulnya sebenarnya. Ya, saya kembalikan ke Buya Qabri, tafadhal. Terima kasih, syukron. Silakan Bapak Akbar Hilman kalau seandainya ingin bertanya. Sebelum Oke, silakan lanjut. Oke, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Silakan Pak Akbar Hilman. Ya, saya bertanya Buya, kalau kami yang awam ini mau belajar tasawuf dari dasar, mulainya dari mana Buya? Oke, belajar tasawuf dari dasar ya. Banyak kitabnya sebenarnya, bisa Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, atau langsung saja ke Mukhtasar Ihya. Cuma karena Mukhtasar Ihya itu difitnah orang, banyak dalilnya nggak jelas ya, padahal dianya nggak jelas ya, orangnya nggak ngerti. Kita sudah teliti kok, dan nggak banyak masalah sebenarnya. Oleh baca buku judulnya Haqa'iq Tasawuf, atau bahasa Indonesianya Hakikat Tasawuf, sudah dicetak di Indonesia dan banyak yang pakai. Saya selalu menyarankan teman-teman yang ingin masuk ke kajian dasar tasawuf itu memulai dari kitab tersebut, dikarang oleh mursyid sufi tarekat Syaziliyah dan juga Qadiriyah. Beliau namanya Abdul Qadir Isa, orang Syam ya, pindah dari Suriah ke Yordania, lalu terakhir pindah ke Turki bertemu muridnya Syekh Jami, dan wafat dikuburkan gak jauh dari Ayyubiyah. Ya, masih dalam komplek itu. Kalau teman-teman pernah ke Turki, ada Masjid Ayyub, di kompleks itu ada kuburan beliau. Judul bukunya Haqa'iq At-Tasawuf. Ya. Oke, Bu ya.
Selanjutnya dari Ibu Cici, Bu ya, bertanya tentang kalau seandainya seseorang melakukan dosa besar, apakah masih bisa diterima taubatnya? Oh iya, baca surat Tahrim ya, setelah ayat 6 dan 7 tadi, ayat 6 tadi ya, tentang ku anfusakum ahlikum naro, ayat setelahnya kan tentang taubat. Dan yang paling menggembirakan dari ayat tersebut apa? Ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil dalam taubat itu orang beriman. Bukan orang kafir. Orang kafir nggak dipanggil taubat. Orang kafir dipanggil agar beriman. Allah itu tahu orang beriman pasti dosa. Ya. Afwan Bu ya, syirik, dosa syirik maksudnya Bu ya? Dosa syirik. Kalau dosa syirik ya harus tobatnya tobat iman ya. Kalau dosa besar itu cukup tobat nasuha. Tobat nasuha an-nadam. Kalau dosa syirik, dia cukup dia bersyahadat. Jadi mudah sekali. Cukup dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah bebas. Tapi dimaknai aku bersaksi tiada yang berhak disembah, dipuja, dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung hilang. Syirik ini terbagi 3 sebenarnya. Ada syirik yang kubra, yang besar, itu menyembah selain Allah, bintang, gunung, matahari, berhala. Ada syirik yang wusta. Yang wusta ini masuk seperti sihir ya. Sebenarnya pengobatan, baik pengobatan kedokteran ataupun yang tidak kedokteran, itu bisa terjebak kepada syirik level 2 ini. Yang wusta. Misalnya orang menggantungkan dirinya ke obat, ke jimat, dukun, ya, sihir, itu semua masuk ke syirik yang wusta. Tapi syirik yang wusta itu tidak kafir, tidak musyrik yang dalam artian khuruj minal millah, tidak murtad. Dia hanya terjebak pada dosa besar yang bisa kembali ke jalan Islam cukup dengan tobat. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 itu bisa dengan tobat nasuha biasa, memperbanyak kalimah la ilallah. Sedangkan yang pertama tadi itu mesti diulang syahadatnya. Adapun yang ketiga, syirik khafi. Syirik khafi itu seperti riya. Tapi riya itu, meskipun dia khafi dan khafif, dia tersembunyi dan ringan, tapi untuk membersihkannya paling berat. Jadi syirik yang paling berbahaya dan paling berat dibersihkan itu adalah riya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Yang disembahnya nggak ketahuan. Karena dia tidak terlihat, maka membersihkannya harus dengan terapi-terapi rohani, zikir yang juga tidak terlihat dan terdengar. Nah, itulah yang disebut dalam kajian-kajian zikir kita, az-zikrul khafi. Ya. Dalam riwayat Imam Baihaqi, dalam asar dikatakan, sebaik-baik rezeki yang cukup dan sebaik-baik zikir adalah yang khafi. Gitu. Zikir yang lembut, yang halus, yang la ya'lamuhu al-malaikah. Jadi malaikat aja nggak bisa tahu itu zikir khafi, itu zikir kolbu. Karena malaikat sendiri tidak ada urusan dengan orang riya. Jadi saat nanti di hari kiamat, kita kan banyak amal misalnya, tahu-tahu riya. Malaikat tuh bingung. Ini kok amalnya banyak tapi kok nggak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena itu riya dan dia menyembah selain Allah, salah dalam sholatnya. Nah, tapi biasanya selama orang itu mau belajar ilmu kolbu, belajar zikir, insya Allah akan baik. Dan bahayanya apa? Ini sama para pendakwah ini mungkin termasuk Buya Kopri dan teman-teman yang juga ustadz, penyakit riya itu banyak mengenai para ustadz. Kenapa? Karena para ustadz, para dai mencukupkan zikirnya zikir yang zahir, tidak belajar zikir yang khafi, sehingga kolbunya tidak beres. Dia berdakwahnya supaya disebut pintar, berdakwah supaya disebut bermanhaj aswaja, alusunnah. Kalau dulu saya pengen disebut aliran A, B, C, D gitu, dan lain sebagainya. Jadi mari belajar zikir khafi, zikir lembut. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi dalam surah Al-A'raf ayat 205, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu, pelajari ke ahlinya, datang ke pakarnya, nanti insya Allah langsung sembuh, insya Allah. Baik. Ya. Silakan Bapak Taman, Bapak Taman Binar. Ada Bapak? Assalamualaikum.
Ustaz, Assalamualaikum. kita mungkin ada cerita yang ada cukup populer ya. Ketika Sayyidina Umar meninggal, terus Ali itu mencoba gitu memohon kepada Allah untuk dibukakan kasyaf. Bagaimana sikap Umar ketika bertemu malaikat Munkar Nakir ya di alam kubur. Ingin tahu apakah masih tetap galak seperti biasanya Umar, dan Allah bukakan saat itu tabirnya sehingga Imam Ali sampai tersenyum karena begitu datang malaikat Munkar Nakir pun ya Umar itu sampai malah melakukan negosiasi sampai akhirnya malaikat sempat naik lagi ke langit meminta petunjuk pada Allah. Maksud begini, apakah untuk orang-orang ulama-ulama ke sini ya, ulama mutaakhirin gitu, apakah mereka bisa juga memiliki kasyaf seperti Imam Ali, dan bagaimana membedakan antara ini kasyaf memang betul-betul karena kedekatan dari seseorang dengan Allah, atau memang ini dari jin, untuk membedakannya. Terima kasih Ustaz. Tafadhal ya. Ya. Oh, ya. Baik. Sudah Bu ya. Iya, Afan, saya yang keputus tadi. Mungkinkah sekarang ada orang kasyaf gitu ya? Jadi dari tentang Sayyidina Umar yang dilihat oleh Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar meninggal, dibukakan kepada Sayyidina Ali tentang sikap Sayyidina Ali memohon kepada Allah untuk dibukakan tentang bagaimana sikap Sayyidina Umar ketika bertemu malaikat, apakah masih galak gitu ya. Gitu. Ya. Terus lanjutannya dengan kasyaf. Ya, kasyaf itu untuk para nabi kita sebut sebagai mukjizat ya. Sedangkan untuk sejenis Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu adalah karamahnya mereka. Dalam hal ini Sayyidina Ali memang dan Sayyidina Umar ini adalah tokoh-tokoh kasyaf hebat di zaman Rasulullah, sehingga Nabi menyebut Sayyidina Ali itu babul ilm ya, ilmu apa saja. Sayyidina Umar disebut dengan muhaddath. Muhaddath itu yang langsung bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memang Nabi kabarkan seperti itu. Tapi teman-teman semua, kasyaf ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada kasyaf ilahi, yaitu para nabi, para wali. Ada kasyaf malaki, kasyaf malaikat. Ada yang kasyaf yang syaitani. Ada kasyaf yang bersumber dari syaitan, jin, ya, khadam. Nah, ini harus hati-hati di situ. Ada kasyaf yang sifatnya kasyaf ilmi atau akli. Nah, kasyaf akli dan ilmi itulah yang kita lakukan malam ini. Kita sedang proses kasyaf akli atau kasyaf ilmi. Apakah kita mesti kasyaf? Ya, kasyaf itu kan pemberian dari Allah. Jadi itu urusan Allah gitu. Karena dia berkaitan dengan gaib. Dalam hal ini Imam Suyuti mengatakan misalnya ketika Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Orang awam hanya akan, atau seperti kita, bahkan para rasul, hanya diberi pengetahuan yang gaib jika Allah mengizinkannya. Nah, kapan itu? Itu yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Jika aku mencintainya, maka aku ganti sifatnya. Jadi perangkat kita diganti semua. Sifat samanya diganti, sifat basornya diganti, sehingga dia sama mendengar bukan dengan telinga ini lagi. Sudah dengan samanya Allah. Kalau sudah dengan sama dan basornya Allah, maka barulah di saat itu orang itu dikasih kasyaf. Bagaimana caranya? Carilah cinta Allah.
Tapi ingat, tujuan kita bukan untuk kasyaf itu sendiri, tapi untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu, lalu memandang Allah, berdialog dengan Allah, itu namanya lebih tinggi dari mukasyafah. Namanya musyahadah. Inilah yang dikatakan dalam ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadah seakan melihatnya. Disebut musyahadah. Jadi di atas kasyaf itu ada namanya musyahadah. Kira-kira begitu. Kalau nanti di alam kubur mau seperti Sayyidina Umar, mulai sekarang belajar ma'rifatullah dengan baik, tauhid dengan baik, lalu berzikir yang banyak, zikir la ilaha illallah. Nanti pasti bisa bernegosiasi juga dengan mungkar dan nakir, insya Allah. Ya. Baik Buya. Selanjutnya pertanyaan dari Kalam TV yang ada di chat. Apakah ada malaikat tertentu yang tugasnya akan berakhir ketika dunia kiamat dan semua makhluk di akhirat? Dan apakah ada malaikat yang dijanjikan surga? Itu Buya. Ya, di dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi itu disebutkan bahwa malaikat terakhir yang dicabut nyawanya adalah malaikat maut itu sendiri. Jadi malaikat maut itu sedang menunggu masa itu. Maka disebutkan dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, nanti di saat malaikat maut itu mencabut nyawanya, dia mengatakan, seandainya aku tahu begitu susahnya mencabut nyawa seseorang, maka aku tidak akan sanggup menerima tugas ini, gitu. Ini apa? Entah penyesalan, entah apa, entah mungkin empati malaikat maut terhadap orang-orang yang dicabut olehnya. Jadi terakhir malaikat maut, lalu semuanya mati. Semuanya mati. Jadi di akhir zaman itu teman-teman nanti keluar Dajjal, Al-Mahdi udah bergerak ya. Al-Mahdi itu sudah bergerak sebelum Dajjal itu benar-benar keluar. Lalu kemudian kebangkitan Islam ke terakhir, setelah itu baru muncul Ya'juj Ma'juj, udah muncullah kehancuran umat. Dan malaikat yang terakhir nanti malaikat maut, nanti di akhirat malaikat itu dihidupkan kembali semua sebagaimana semua makhluk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ada yang bertugas. Jadi malaikat itu bertugas saja, bukan masalahnya dia masuk surga tidak masuk surga. Malaikat itu tidak butuh surga, tidak butuh neraka karena dia tidak makan, tidak minum, tidak ada syahwat. Surga itu kan terbagi dua. Ada surga memandang Allah, itu surga para wali, para nabi, ada surga syahwat. Nah, inilah yang dicari oleh orang-orang awam seperti kita. Kita kan nyari yang syahwat-syahwat itu. Dan saran saya, kita harus naiklah versi surganya. Dari surga syahwat ke surga ma'rifatullah, musyahadatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Ada lagi Bu ya, mohon maaf malam ini agak banyak Bu ya. Selanjutnya dari Ustadz Fauzan Daulay, mohon penjelasan Buya mengenai Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan itu satu malaikat sehingga Raqib Atid kanan dan Raqib Atid kiri. Itu Buya. Itu masuk ke tafsir ya, masuk ke tafsir. Bahkan Sayyidina Ibn Abbas itu beda dengan sahabat-sahabat yang lain, beda dengan Mujahid, beda dengan Muqatil, beda lagi dengan Tabari. Imam Tabari mengumpulkan beberapa riwayat itu, lalu diulang kembali oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, perbedaan itu. Kita mengambil yang arjah menurut jumhur ulama Ahlussunnah, Raqib itu sendiri, Atid itu sendiri, sehingga tadi tafsir perincian mereka ada asyarah, minhum asyarah ya. Jadi mereka 10, Raqib 1 malaikat, Atid 1 malaikat. Jadi kita mengambil pendapat yang arjah. Ya. Selanjutnya Buya dari Ibu Tina, sebelum nanti akan bertanya langsung. Dalam lafaz salawat Nabi ada sering kita sebut Nabiyil Ummiyi. Katanya kita dilarang menyebut kekurangan Nabi. Bagaimana penjelasannya Buya? Jazakallah khairan. Iya. Itu namanya salawat al-ummiyah. Salawat al-ummiyah bukanlah kekurangan Nabi. Jadi sebutan ummi untuk Rasulullah itu adalah kesempurnaan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina, gitu. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menyebut dialah yang membangkitkan dari kalangan
bangsa yang ummi, rasulan, seorang rasul. Maka dalam hadis Ibnu Majah disebutkan salah satu redaksi sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi. Apa arti ummi? Di sini banyak tafsirnya. Ummi berarti ibu, ummi berarti induk, ummi berarti tidak menulis dan membaca. Dan yang terakhir itu lebih tepat. Ummi artinya nabi buta huruf, ya, tidak bisa melihat, tidak bisa membaca dan menulis. Dan Syekh Al-Buti, ayah dari guru kita, Syekh Taufik Al-Buti, beliau mengatakan dalam kitab Fiqh Sirah, keummian Nabi Muhammad itu adalah jaminan keotentikan bahwa Al-Quran itu bukanlah jiplakan dari Injil dan Taurat ataupun Zabur. Karena Nabi tidak bisa membaca, menulis, sehingga tidak mungkin itu dijiplak oleh Rasulullah SAW. Jadi Al-Ummi di situ boleh diartikan Nabi yang sangat polos, tulus, jernih, bersih, naqi, ya, bening, kira-kira begitu. Tafadhol. Baik Buya, selanjutnya mungkin dua terakhir. Bapak Jidin, silakan Bapak Jidin, dan selanjutnya yang terakhir nanti dari Bapak Geri Vijaya. Silakan Bapak Jidin langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Buya. Ya, tafadhol. Dalam ilmu tauhid ada istilah Jauharul Fardi. Dan apakah kaitan Jauharul Fardi ini dengan kalamullah? Dan juga pertanyaan kedua Buya, ada seorang ilmuwan yang mengatakan umat Nasrani itu beriman kepada Allah, dia bersaksi kepada Allah, tetapi tidak bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah, dan itu sudah bisa dikatakan beriman, kata ilmuwan tersebut. Bagaimana sikap kita? Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya panjang itu Pak. Ya, Jauharul Fard itu pembahasan tentang Jauhar, Arad. Nanti ada suatu pembagian terkecil. Jadi jisim, benda itu terdiri dari jauhar-jauhar, inti-inti. Kalau orang kimia menyebutnya molekul-molekul misalnya, dan lain-lain istilah. Lalu dari semua itu ada yang paling halus, yang paling inti disebut dengan Jauharul Fard atau Jauhar Al-Fardiyah. Jauhar Al-Fardiyah ini la yatajazza, dia tidak bisa dibagi-bagi. Nanti ini diperdebatkan yang manakah Jauharul Fard. Beberapa ulama yang saya temui, mereka mengatakan Jauharul Fard itu sebenarnya identik dengan roh kita. Roh kita yang Allah tiupkan itu disebut dengan Jauharul Fard. Inti dari manusia yang dia tidak terbagi-bagi dan dia tidak bersifat seperti jisim yang umum, yaitu bertempat dan segala macam. Dia hanya berkaitan dengan tubuh, tidaklah memasuki tubuh dan lain sebagainya. Nanti ada kaitannya dengan pembahasan roh. Insya Allah kita bahas lebih lanjut di pembahasan roh, ya. Insya Allah. Itu ada dua kategori. Nanti ada versi falsafah, ada versi ahli tasawuf. Nanti lebih serunya di ahli tasawuf. Insya Allah. Yang kedua tadi tentang orang yang mengatakan, ilmuwan yang mengatakan Kristiani yang percaya Allah, tapi tidak percaya Muhammad disebut mukmin. Mukmin apa dulu nih ya? Nabi pernah mengatakan mukmin kepada orang yang percaya kepada bintang-bintang. Disebut mukmin bin nau wa kafirun bi. Dia percaya dengan bintang A, mukmin dengan bintang, tapi kafir kepada Allah. Jadi nggak apa-apa. Disebut dia mukmin kepada Isa, tapi kafir ke Muhammad. Gitu. Jadi kalam ilmuwan ini belum sempurna sebenarnya, kecuali orang itu hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi saya meyakini karena Nabi Isa mengatakan inni mubasyirum birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku juga mengabarkan akan datang seorang rasul namanya Ahmad setelahku. Berarti pengikut Nabi Isa udah dikabarkan semua bahwa setelah beliau ada seorang rasul namanya Ahmad Muhammad. Mereka wajib percaya. Jadi kalau mereka nggak percaya, mereka tidak percaya ke Nabi Isa itu sendiri. Kalau mereka percaya ke Nabi Isa, pasti mereka percaya ke Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita nggak usah hiraukan kalam si ilmuwan tadi, ya masih disebut ilmu kah kalau mengikuti hawa nafsunya. Ya. Baik Bu ya, yang terakhir Bu ya, izin bertanya Bu ya, disampaikan tadi bahwa malaikat pembawa aras mendoakan orang yang beriman. Di sini ada hubungan emosional antara malaikat dan kita. Ya. Kalau dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi hubungan emosional kita, emosional itu lebih nyata walaupun kita tidak melihat, tapi sahabat pernah melihat. Itu yang disampaikan. Pertanyaannya, sejauh mana kita boleh punya hubungan emosional dengan malaikat, misalnya baca salawat untuk malaikat atau memberi salam untuk malaikat. Terima kasih Bu ya. Ini yang terakhir Bu ya. Ya, kita kalau membaca syarah-syarah bacaan sholat, nah beberapa ulama kita mengaitkan kita dengan malaikat dua hal. Pertama, sebelum sholat, dalam sholat ya, dan di akhir sholat. Sebelum dan di dalam sholat, itu misalnya dulu di masa Rasulullah ada orang yang memeludah, tapi dia memeludah ke depan dan ke kanan. Apa kata Nabi? Jangan meludah ke kanan, karena di situ ada malaikat. Meludahlah ke kiri. Nah, itu kalau sholatnya di pasir ya. Berarti ada malaikat bersama kita. Jadi hubungannya nanti hubungan dalam berritual. Dan yang kedua, ketika dari dalam sholat itu kita baca Quran. Seorang sahabat ya, Usaid namanya, dia melihat tetangganya itu rumahnya bercahaya ya. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Nabi panggil orang itu dan ditanya apa yang terjadi di rumahmu, ternyata dia baca Quran. Nah, Usaid Khasyaf, disebutlah Khasyaf. Jadi sahabat Nabi dibukakan mata batinnya lalu melihat ada cahaya. Cahaya apa itu? Itu cahaya malaikat. Nah, beberapa riwayat kita menemukan sahabat Nabi lagi zikiran di bawah pohon, dia taruh ontanya, tiba-tiba turun awan, lalu ontanya lari. Lalu dikatakan kepada Nabi katakan apa? Nabi tanggapi apa? Itu adalah malaikat, itu malaikat rahmat. Jadi setiap kali ada orang baca Quran, maka di saat itu kita udah punya hubungan dengan malaikat Allah. Karena setiap huruf Al-Quran itu ada malaikat yang Allah jadikan penjaganya. Dan di akhir kita mengucapkan salam, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kalimat ibadillah sholihin di situ termasuk malaikat pemikul aras sampai semua makhluk Allah ke bumi. Ya, semua yang ada di langit, yang di bumi, yang memikul aras, semua mendapatkan salam itu. Jadi teman-teman, ketika kita baca sebelum asyhadu alla ilaha assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, yakinkan, visualkan bahwa salam kita menyebar sampai ke semua makhluk Allah, sampai ke para nabi, para wali, dan para malaikat yang ada di langit dan di tiang aras sana. Insya Allah sampai, bahkan bukan insya Allah lagi, pasti sampai. Karena mereka makhluk rohani, tidak perlu waktu dan tempat seperti kita. Ya. Waktu mereka berbeda dengan waktu kita, tempat mereka berbeda dengan tempat kita. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ada satu lagi, misalnya Nabi SAW, Fudail bin Iyad menyebutkan, kalau orang mau masuk ke rumahnya, maka bacalah Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Nah, ini udah masuk menyalami Nabi dan menyalami malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan bangun hubungan yang baik dengan mereka dengan mengucapkan salam. Boleh juga kirim Fatihah, atau kita beradab mengatakan Sayyidina Jibril alaihissalam, pakai Sayyidina, itu sudah membangun hubungan yang baik dengan mereka. Oke, kira-kira itu teman-teman semua, saya rasa cukup ya, Buya Kopri, sudah banyak pertanyaannya. Terima kasih banyak Buya. Ada yang penutup dari Buya? Tafadhal Buya. Penutupnya sederhana aja, tadi kita membahas tentang sholawat, lalu kitab Allah dan malaikat. Mari membangun hubungan rohani dengan Nabi SAW dengan banyak bersolawat, mengucapkan salam kepada mereka, dan bersungguh-sungguhlah saat membaca tasyahud, Assalamualaikum ya Nabi
itikadkan bahwa Nabi hadir di depan kita. Begitu juga saat kapanpun kita bersolawat, insya Allah nanti di akhir zaman, di akhirat, kita mudah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira Buya Kopri. Kita tutup dengan kafarah majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rozi atas kajian kita pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman para jamaah yang telah setia mengikuti sampai selesai. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab pada malam hari ini. Bisa ditanyakan lagi pada pertemuan yang akan datang, dan bisa ketika baru masuk di dalam grup chatting, bisa ketika masuk di dalam room meeting bisa langsung untuk mengajukan diri sebagai penanya supaya kita prioritaskan. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel YouTube Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kajian kita tetap bisa kita lanjutkan, dan juga untuk buku-buku yang berikutnya mudah-mudahan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Kopri. Sama-sama. Silakan Pak. Silakan. Kita tutup ya. Terima kasih Buya Kopri. Sama-sama Pak. Jazakallah. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.